Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4 yang cerdas berkarakter. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar bersama di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan belajar tematik pada tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 2, pembelajaran 1. Biasakan sebelum belajar selalu membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, dan tetap dukung channel ini dengan cara like video, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian sehingga semakin banyak yang belajar bersama di channel ini. Terima kasih. Tujuan pembelajaran pada tema 7, subtema 2 pembelajaran 1 adalah 1. Siswa mampu menyebutkan informasi baru tentang Urang Kanekes, si suku Baduy dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan kata-kata sulit dan menuliskan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan manfaat gaya listrik dengan benar. Dan yang keempat, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru tentang listrik statis dan listrik dinamis dengan rinci. Anak-anakku yang cerdas berkarakter, kalian telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Nah, berikut ini ada sebuah teks bacaan yang menjelaskan tentang cara hidup sehari-hari sebuah suku yang terdapat di Provinsi Banten. Suku apakah itu? Ayo kita pelajari bersama-sama. Bacaan ini berjudul Urang Kanekes si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikesik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat-alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam.
Nah, anak-anak, bagaimana kalian mendapatkan informasi baru bukan dari bacaan Urang Kanekes si suku Baduy? Nah, sekarang lakukanlah kegiatan satu ya. Bacalah kembali bacaan Urang Kanekes si suku Baduy yang terdapat pada buku tema 7 halaman 49 dan halaman 50. Lalu diskusikan pertanyaan berikut. Satu, adakah kesamaan cara hidup suku Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Jika berbeda, apa perbedaannya? Pertanyaan yang kedua, temukan kata sulit pada bacaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, di sini Ibu Guru sudah memberikan 3 kata sulit yang terdapat dalam bacaan, yaitu alat elektronik, alat transportasi, dan teknologi. Kalian tambahkan 2 lagi ya. Kemudian carilah artinya pada KBBI. Masih ingat KBBI anak-anak? Ya benar, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks Urang Kanekes si suku Baduy. Pada teks tersebut terdapat 4 paragraf ya. Ya, jadi kalian tuliskan pokok pikirannya mulai dari paragraf 1 sampai dengan paragraf keempat. Anak-anak hebatku, dari teks Urang Kanekes si suku Baduy, kamu mengetahui budaya suku Baduy bukan? Ya, menarik ya. Adakah kesamaan budaya suku Baduy dengan budaya suku bangsamu? Ada atau tidak? Ayo ingat kembali apa isi dari teks Urang Kanekes si suku Baduy. Dari bacaan tadi kita mendapatkan informasi bahwa ada perbedaan antara suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Jika suku Baduy dalam tidak menggunakan alat-alat elektronik, sedangkan suku Baduy luar sudah menggunakannya. Berarti sama dengan kita ya. Kita sudah terbiasa dan mungkin sangat tergantung dengan alat-alat elektronik. Selanjutnya anak-anak lakukan kegiatan mencoba ya. Lakukan kegiatan berikut ini di ruang kelas atau kalau kalian sedang belajar di rumah, lakukan kegiatan ini di dalam kamar. Yang pertama, tutuplah pintu dan jendela ruang kelas atau kamarmu serta gorden jika ada. Lalu yang kedua, nyalakan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana kondisi ruang kelas atau kamarmu? Nah, sekarang kalian tekan dulu saklarnya ya anak-anak untuk menyalakan lampu. Apa yang terjadi? Celing, lampu akan menyala sehingga kondisi ruang kelas menjadi terang. Selanjutnya bedakan dengan kegiatan yang ketiga. Padamkan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana keadaan di dalam ruang kelas? Nah, kalian tekan lagi ya saklarnya. Apa yang terjadi? Ya, lampu akan padam sehingga keadaan di dalam ruang kelas atau kamarmu menjadi gelap. Mengapa lampu bisa menyala atau bisa padam? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu jawabannya? Nah, ini penjelasannya. Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik anak-anak. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, maka lampu akan menyala. Sebaliknya, ketika arus listrik tidak mengalir, maka lampu akan padam. Nah, sekarang anak-anak lakukanlah kegiatan 2 ya. Praktikan kegiatan berikut. 1. Siapkan penggaris plastik. 2. Potonglah kertas kecil-kecil lalu letakkan pada permukaan meja. Perhatikan gambar 1 pada sebelah kanan ini. Yang ketiga, dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Ya, jadi setelah kalian tadi membuat potongan kertas kecil-kecil, dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. Selanjutnya, gosokkan, gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering kalian. Lalu dekatkan penggaris
pada potongan-potongan kertas. Perhatikan pada gambar 2 ya anak-anak. Ya, sekali lagi kalian gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering secara berulang-ulang. Ya, dengan arah yang searah, lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Kembali kalian catat hasil pengamatanmu ya. Nah, kalian dapat melakukan kegiatan ini secara berulang-ulang atau beberapa kali sehingga kalian bisa menemukan dua perbedaan antara kegiatan pada gambar 1 dan gambar 2. Percobaan pada pembelajaran 2 ini dilakukan supaya anak-anak dapat menjelaskan tentang gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran sebelumnya, gaya listrik sudah pernah kita pelajari ya. Nah, di sini Ibu Guru akan menjelaskan kembali supaya kalian lebih paham. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif atau disebut proton dan muatan negatif yang disebut elektron. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Dan dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini menunjukkan ketika penggaris plastik yang bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas akan menjauhi penggaris. Nah, sisi kertas yang dekat dengan penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Nah, apa yang terjadi ini anak-anak? Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas merupakan salah satu bentuk dari gaya listrik. Anak-anak, untuk menambah pengetahuan kalian tentang gaya listrik, simak penjelasan berikut tentang listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Nah, jika tadi ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Berdasarkan teks listrik statis dan listrik dinamis yang baru saja Ibu sampaikan, anak-anak lakukan kegiatan 3 ya. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut? Tuliskan dengan bahasamu sendiri. Maksudnya kalian jelaskan listrik statis dan listrik dinamis ini menggunakan kata-kata kalian sendiri. Kemudian yang kedua, carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Jika tadi dalam bacaan diberikan contoh, gejala listrik statis adalah dengan menggunakan penggaris plastik,
yang mampu menarik potongan-potongan kertas. Nah, kalian cari contoh yang lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Bisa ya anak-anak? Ayo semangat! Ya, cukup sampai di sini ya anak-anak pembahasan tema 7 subtema 2 pembelajaran 1. Semoga dapat membantu anak-anak yang sedang belajar daring di rumah. Tetap semangat untuk belajar bersama di channel ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.